Jadi kalau ada yang mau memang punya niat baik, ya bagusnya kita kolaborasi aja, kerjasama. Apalagi sekarang kan zamannya kita bareng-bareng lah semuanya tuh, jangan sendiri-sendiri justru. Udah salah jamat lah. Kita tuh harusnya ngegabung semuanya teh tanpa bendera ya, tanpa bendera. Makanya kita nggak pakai bendera kan. Kita bukan organisasi, bukan lembaga gitu. Kita hanya kumpulan orang-orang gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita belum menyebut kita ini komunitas gitu. Dan intinya kalau punya sesuatu yang ingin dilakukan, ya sok diskusikan aja. Kita ngobrol, apa yang bisa kita bantu gitu loh. Kayak contohnya yang tim-tim yang ada yang dia minatnya untuk madatin tanah kan gitu loh. Ya kita bantu gitu. Dan kita nggak masuk, nggak ikutan ke kelompoknya dia gitu. Kita nggak intervensi, kita nggak mencampuri. Tiap dia melakukan kegiatannya, dia hubungi kita supply dengan energi, mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang merencanakan, mereka sendiri yang mendiskusikan atau membangun tujuannya, dan kita sama sekali nggak ikut campur gitu. Ya karena kan seperti yang kita bilang tadi, kita memang pengen bersinergi dengan semuanya gitu. Kalau yang pengen bersinergi ya hayu gitu. Nah yang jadi masalah tuh kan suka gini, banyak orang suka memelintir ya. Padahal yang memelintir ini yang punya kepentingan, yang pengennya semuanya di bawah satu bendera gitu. Benderanya bendera dia gitu. Nah kayak gitu yang kita nggak mau gitu. Justru kita pengennya kalau ada sebuah komunitas nih, dia komunitas yang udah mau sedikit mau banyak, dia punya tujuan sendiri, ya jalani dengan tujuan itu. Tapi sinergi aja dengan kita dan dengan lainnya. Sinergi dengan hal-hal yang memang bisa disinergikan. Misalkan dia butuh sesuatu berbentuk energi, suplai energi dari kita, memang itu yang kita punya kan. Itu yang kita berikan. Gitu. Tanpa harus intervensi, harus merger gitu. Enggak gitu. Ya silakan bikin aja, jalan aja komunitasnya gitu. Gratis lagi ya Bang? Iya. Emang iya. Ini jualannya udah nggak bisa di sini. Takluk saya. Yes, iya, karena kan energinya sendiri gratis gitu loh. Nah soal relay itu ya, maksudnya kadang-kadang kan orang gini ya, dengar gini, wah ada dampaknya bagus, terus mereka pengen niru, mereka pengen bikin sendiri gitu ya. Intinya jadi kreatif lah ya, bahasa lemesnya. Pionir. Ya udah kita bikin relay sendiri katanya, kita bikin tower sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pahami dulu apa yang mau Anda buat gitu, dari mana sumbernya, mekanismenya seperti apa, nanti dampaknya bagaimana gitu. Jangan sok-sokan gitu, karena energi sekarang itu dampaknya real. Energi itu termasuk fisikal materi juga yang ada di materi kita, dimensi kita ini. Jadi dampaknya pasti real gitu. Nah untuk itu pula makanya kan kayak sekarang kan kita punya tim yang patroli terus, mantau dorpal, mantau zentra, mantau situasi. Kemudian kita juga sudah alhamdulillah sudah memetakan, sudah melakukan upaya lah ya dengan treatment terhadap dorpal, baik dengan mengisinya, baik dengan membenahi jalur-jalurnya. Kan banyak jalurnya yang terputus dan rusak gitu ya. Ya insya Allah kita udah kita akan tetap jaga gitu.
Nah, karena kita pun paham dengan kita udah benahin semuanya, udah benahin semua dorpal, kita tata ulang jaringannya, kita recharge semuanya dengan supply yang tidak akan berhenti, dengan bukan supply yang sementara aja kayak ke pom bensin gitu, enggak, tapi ini mah langsung dari jadi apa namanya, dari sumber energinya langsung gitu kan. Nah, tentu kita juga harus jaga ya, karena kita juga sadar banyak orang yang belum paham tentang dorpal itu kayak gimana, dan mereka pun salah paham gitu kan. Dorpal dijadiin relay, dijadiin sumber energi gitu. Apalagi dengan sekarang udah kita supply dengan energi ini terus menerus kan ya. Artinya bisa aja orang tuh jadinya gini, pas dia narik dari dorpal ini, beneran nggak habis-habis ini energinya. Ya iyalah, udah kita hubungin kan dengan energi yang sumber energi yang infinite gitu. Ya terus menerus tersuplai gitu. Tapi kan dari situ nanti jadi makin berkembang salah pemahamannya kan, dan salah pemanfaatannya. Nah, oleh sebab itu, karena kita membuat sistem baru, kita membenahi jaringannya, kemudian bertanggung jawab untuk ikut men-charge ya. Makanya kita pun punya hak untuk membuat program-program. Nah, sebagai informasi, kita sudah buatkan program untuk dorpal-dorpal ini yang tujuannya mengantisipasi penyalahgunaan itu, gitu loh. Artinya sekarang kita sudah terapkan, on-kan program-program itu. Insya Allah kalau misalkan dengan pemberitahuan, dengan penjelasan, tapi tetap dilakukan pada tingkat tertentu, itu akan berdampak. Semoga dampak itu membuat jerak gitu. Ini rencana yang kemarin yang dorpal yang di Nusantara aja atau udah seluruh dunia? Gini, kalau jaringannya mah udah bisa dikatakan setengah dunia lah ya. Dorpal itu masih ada yang bertanggung jawab terhadap dorpalnya. Walaupun dorpalnya sendiri udah ngadunya ke kita gitu. Reportnya ke kita, ke tim-tim kita ya. Tapi tetap kita hargain. Ini masih tugasnya, masih ada yang punya tugas gitu loh. Jadi kita pun dalam aktivitas ya kita pasti ngomong dulu kan ke yang bertanggung jawab di sana, seperti ke Trondalonya atau seperti ke tokoh-tokoh yang menjaganya gitu. Dan rata-rata mereka welcome gitu. Karena mereka memang membutuhkan. Sistem kita kan dengan supply infinite gitu. Makanya kita restrukturisasi si networknya pun nggak masalah mereka gitu. Artinya untuk wilayah Nusantara mah bukan NKRI ya. Wilayah Nusantara itu sudah semuanya kita gardu-gardu dan titik dorpal utamanya udah kita cover. Nah kan dorpal itu jaringan. Tetapi tentu saja akan ada dorpal-dorpal yang tidak terhubung ke jaringan manapun. Baik itu karena memang disengaja diputuskan dari jaringan sebelumnya atau karena rusak gitu loh. Macam-macam. Tapi kita pun sudah bikin, sudah ada Avalon yang tugasnya seperti lembaga pengaduan lah. Jadi dorpal-dorpal yang nggak kebagian keterit tadi, yang nggak kebagian keterit tadi itu akan ngadu ke dia gitu, ke mereka ini. Gitu. Jadi kalau untuk membuktikan atau dorpal itu yang kayak tadi diobrolkan ya astral ya. Ya kan makanya mungkin ya ngegali ya, gitu ya, itu kan nanti kan gitu kayak gitu, mau gali sok ratusan kilometer ke bawah silahkan gitu. Masuk Palung. Atau masuk ke Palung tuh. Ya, berarti kan emang Astralink ini ya emang salah satunya berguna buat membuktikan tuh loh. Ya makanya kan kita juga memfasilitasi itu teh kan, maksudnya gini, biar jangan dengar dari cerita kita aja deh. Mending kamu sendiri yang saksiin, kamu sendiri yang di lapangan gitu loh. Kamu sendiri yang ngalamin gitu. Kan gitu harusnya ya. Ya. Kalau memang pengen mau menyatakan ini salah atau benar ya ikut dulu lah.
gitu. Bersaksi. Menyaksikan. Makanya kita fasilitasi juga untuk itu teh. Kita bantu. Tapi saya belum bisa astraling ya, makanya sok kita bantu. Biar nanti kamu ngejudge-nya itu berdasar gitu. Gitu. Nah, kalau soal relay kita kan memanfaatkan radiasi tadi ya dari energi murni. Nah, banyak hal yang harus dikuasai dan dipahami. Bentuk radiasinya apa gitu kan. Terus cara treatmentnya, cara pengkodingannya, cara pengolahannya, dan pemfungsiannya itu seperti apa gitu. Nggak bisa asal cuma niat begini-begini doang gitu loh. Tapi kita harus paham gitu. Terus kalau kita mau ke relay kan, salah satu caranya kan dengan relay organik ya, supaya si radiasi tadi berubah terkonversi sehingga menjadi jenis energi yang bisa diterima oleh jasad organik lainnya atau oleh orang-orang. Nah, artinya kan si jasad organik itu pun yang sebagai relay tadi itu harus kondisinya pun harus sesuai kan, baik mindsetnya maupun tubuhnya, infrastrukturnya. Ya sama lah kayak zaman-zaman dulu kalau ada guru atau dukun, itu kan dia transfer dulu, ngisi dulu, suruh puasa dulu, suruh sekian lama, ada ritualnya lah. Ada yang ditransfer dulu kan badannya, titik-titik tertentu untuk dirubah kan. Artinya kan sedang dipersiapkan dulu badannya, di-coding dulu. Nah, cuman bedanya di kita kan tidak dalam bentuk seperti itu. Udah bisa tanpa sepengetahuan si orangnya, dari jarak jauh mengkondisikannya gitu loh. Jadi sebetulnya relay itu memang dikondisikan dulu tanpa sepengetahuan si orangnya. Jadi nggak harus face to face gini gitu loh. Terus saya nempelin tangan ke badannya nggak perlu lagi sekarang mah. Nggak kayak dulu gitu loh. Kenapa bisa gitu? Apakah karena sakti? Enggak. Bukan karena soal sakti nggak sakti. Karena sekarang zamannya udah beda sama dulu gitu loh. Kalau dulu pakai HP cinit-nit gitu. Yang cuman bisa nerima teks. Sekarang kita bisa nonton serial TV di HP gitu loh. Itu bedanya gitu. Dan sakti itu kan masalah pemahaman sebetulnya, masalah penguasaan, pemahaman terhadap segala sesuatu. Orang tuh suka lupa itu. Yang paling sakti aja siapa? Nabi Adam kan? Ilmunya apa yang diberikan ke dia? Nama-nama kan? Artinya pengetahuan kan? Wawasan artinya. Semakin kita memahami realitas, semakin kita luas pemahamannya, maka banyak hal yang kita ketahui dan kita kuasai. Kayak contoh soal dorpal, makanya kita bisa melakukan treatment, melakukan modifikasi, melakukan karena kita paham gitu. Tentang itu. Kenapa kita bisa pakai energi murni gitu yang sebetulnya nggak bisa dipakai kalau dulu mah gitu kan. Wah itu murni nggak bisa gitu kan. Kenapa sekarang bisa? Terus kenapa bisa melakukannya dari jarak jauh aja? Terus kenapa ngaktifin tuh sekarang cuman instan aja gitu. Intinya karena kita paham bagaimana caranya gitu loh. Dan apa yang akan dibutuhkannya gitu loh. Gitu. Do. Aku mau nambahin. Oh. Jadi yang tentang dorpal ini kan, itu tuh Amber tuh nyaksiin banget tim berkumpul gitu, dia pada bawa laptop. Waktu sebelum jaringannya dihidupin tuh dia astral dulu, terus nyari si dorpal terus dititikin di Google itu ya, Google Earth ya.
Terus dari situ prosesnya panjang banget sampai yang tadi diceritain. Jadi nyatanya mah di depan laptop, tapi astral dulu terus dititikin yang kayak gitu-gitu, belum diukur-ukur yang seperti itulah. Ya begitulah cerita tentang Dorpa.